Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin membahas salah satu bursa transfer yang sudah ada ya. Karena kan kita tahu Liga 1 Indonesia 2025-2026 itu kan sudah membuka jendela transfer di putaran kedua ya, dari 19 Desember sampai dengan nanti 19 Januari 2025 ya. Khusus untuk Persib Bandung ya, ada banyak rumor sebetulnya yang beredar mengenai pemain mana saja yang nanti akan kita ulas ya di video selanjutnya. Tetapi saya ingin mengulas terlebih dahulu pemain yang sudah resmi nih dipromosikan oleh Persib Bandung ke timnas senior, yaitu Zulkifli Lukmansyah. Perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Zulkifli Lukmansyah ini adalah hasil didikan daripada Elite Pro Academic yang dimiliki oleh Persib Bandung ya. Dan kemudian salah satu alasan kenapa Zulkifli Lukmansyah yang berposisi sebagai winger ini dipromosikan karena yang bersangkutan itu terus-menerus mencetak gol ya, seperti itu. Itu salah satu alasan yang diberikan oleh pelatih kepala Coach Bojan Hodak ya. Jadi kata Bojan Hodak, Zulkifli Lukmansyah itu tak henti-hentinya mencetak gol gitu, dan bisa dikatakan di level junior Zulkifli Lukmansyah itu adalah pemain terbaiknya. Tetapi semua bergantung padanya. Jadi Coach Bojan Hodak memberikan kesempatan kepada Zulkifli Lukmansyah untuk bisa menaikkan atau meningkatkan level permainannya sehingga diharapkan memang bisa bermain di timnas senior atau bisa bersaing ya di Persib seniornya gitu ya yang diharapkan. Dan Zulkifli Lukmansyah ini dikontrak kalau tidak salah berdurasi 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi ini satu kesempatan yang tentu saja harus dioptimalkan satu sisi oleh yang bersangkutan ya, dalam hal ini adalah Zulkifli Lukmansyah. Sisi lain ini juga menjadi hal yang bagus bagi Persib Bandung dalam konteks regenerasi, karena kita tahu sebagian besar pemain Persib Bandung itu kan sudah di usia puncaknya ya, di atas 29-30 tahun ya. Soal bursa transfer yang akan dilakukan oleh Coach Bojan Hodak, sementara yang resmi memang baru satu, yaitu Zulkifli Lukmansyah ini nampaknya memang akan mencoba untuk menambal sulam posisi winger ya. Karena kita tahu sebetulnya terjadi gap yang cukup besar ya di posisi winger. Misal ketika Ciro Alves tidak bisa bermain, pilihannya menjadi agak terbatas gitu kan. Karena secara kualitas Ciro Alves kan sangat prima gitu kan. Tentu ketika tidak bisa bermain akan sedikit berkurang atau cukup besar kekurangan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Oke ya. Itu jadi ini kesempatan yang bagus bagi Zulkifli Lukmansyah untuk bisa meningkatkan performnya, sama seperti Beckham Putra ya. Beckham Putra kan juga hasil didikan murni daripada Elite Pro Academy Persib ya kalau tidak salah, dan sekarang kan sudah bermain reguler hampir 4 musim di Persib seniornya, dan terbukti memang bisa menjadi pilihan ya, meskipun tidak selalu starter tapi menjadi pilihan bagi Coach Bojan Hodak ya untuk bermain sebagai tim ya, bagian daripada tim senior ini. Kemudian kalau untuk bursa transfer selanjutnya Coach Bojan Hodak ada beberapa rumor nih untuk posisi penyerang. Misalnya dikaitkan dengan Matheus Pato. Matheus Pato adalah pemain asal Brazil ya, striker yang pada tahun 2022-2023 itu kan menjadi saingannya David da Silva dan berhasil merebut top scorer ya saat bermain di Borneo FC itu kan. Itu kemarin sempat ada rumor seperti itu, tetapi kabarnya juga Borneo FC juga kembali ingin mengambil jasa daripada Matheus Pato. Dan saya pikir kalau untuk Persib Bandung ya kalau Matheus Pato mungkin bisa ditempatkan di sisi sayap itu akan lebih mengerikan, tetapi kalau harus ditempatkan di tengah, itu kan juga cukup banyak gitu, karena penyerang Persib Bandung ini kan sudah cukup banyak gitu ya. Sudah cukup banyak. Sayang ketika sekelas katakanlah Matheus Pato misalnya kalau jadi bergabung itu harus dari bangku cadangan, kan tidak begitu bagus ya. Kecuali memang semuanya bisa bermain gitu ya. Misal
trisulanya kan, misal gelandang serangnya adalah Tyrone Delfino, kemudian di kiri Ciro Alves, di kanan Matius Pato, di tengah David da Silva. Nah, mungkin itu bisa saja terjadi, tetapi nah itu juga pasti nanti akan mengandung resiko. Jadi rumor yang pertama adalah kemungkinan bergabungnya Matius Pato, tetapi di beberapa laman media sosial yang saya lihat justru Matius Pato itu kembali dealnya itu dengan mantan klub sebelumnya, yaitu Borneo FC. Ya, kita tunggu ya apakah betul atau tidak. Nah, yang sebetulnya di highlight, disebut, dimention oleh Coach Bojan Hodak itu adalah posisi back ya, karena disadari oleh Coach Bojan Hodak Victor Igbonnepo ataupun Ahmad Juprianto kan sudah tidak lagi muda. Artinya memang dibutuhkan pemain yang bisa menambal posisi daripada Nick Kuipers ataupun Gustavo Prangka ya di posisi back. Karena kan kalau lihat posisi tengah cukup banyak, posisi penyerang juga cukup banyak gitu ya. Nah, di posisi back ini yang memang Persib cukup krisis ya. Di back kanan sekarang kan muncul banyak lagi tuh, ada Robby Darwis, ada Kakang, kemudian ada Hen juga. Di back kiri, nah karena Rezaldi absen, nah kemungkinan besar Jalnando yang dipinjamkan ke PSIS Semarang kabarnya akan diambil lagi, dan saya yakin 100% kemungkinan besar Jalnando ini akan kembali masuk menjadi saingannya Edo ya. Jadi nanti Edo bisa dirotasi dengan kehadiran Jalnando ya itu. Jadi untuk posisi bek kiri nampaknya seperti itu. Nah, kemudian salah satu rumor yang juga beredar ini adalah akan hadirnya kembali sang mantan ya, Prets Butuan. Prets Butuan ini kan sebetulnya salah satu pajel Persib, pajel Bojan Hodak di musim yang lalu, yang sebetulnya boleh dikatakan itu hampir menjadi musim terbaiknya Prets Butuan. Kenapa? Karena dalam beberapa pertandingan sudah berhasil mencetak 2 gol ya. Karena kita tahu agresivitas, eksploitivitas yang dimiliki oleh Prets Butuan itu kan luar biasa di sisi sayap. Dan musim lalu karena Febri Haryadi cedera, nah itu kan posisi yang cukup lengah di Persib Bandung itu kan di posisi sayap kanan itu kan. Nah, artinya kalau Prets bisa kembali dan mengisi pos ini, tentu lini serang Persib Bandung akan semakin garang ya, mengingat di Malut United memang tidak jadi pilihan utama ya, tidak bisa menjadi starter gitu. Walaupun setelah muncul rumor Prets akan diambil oleh Persib Bandung, nah beberapa pertandingan atau 1-2 pertandingan terakhir Prets kemudian dijadikan sebagai pilihan utama ya. Oke, jadi rumornya adalah Prets Butuan, Matius Pato, kemudian Jalnando yang akan kembali, kemudian yang sudah resmi adalah Zulkifli Lumansa. Saya yakin pasti ada kejutan, entah pemain mana yang nanti akan masuk ke Persib Bandung ya. Ada juga kabarnya dari penyerang ya, penyerang asal Portugal ya, Kiko. Nah, tetapi kalau pemain ini diambil, saya rasa kecil kemungkinan ya. Kenapa Kiko kemungkinan kecil diambilnya? Karena selain transfernya mahal, pertama yang bersangkutan mesti punya kontrak dengan klubnya sampai Juni, kalau tidak salah Juni 2025, artinya harus butuh dana besar. Satu, yang kedua kemudian memang transfernya market value-nya besar ya, 13 miliar lebih. Artinya saya yakin Persib Bandung kemungkinan tidak jadi soal mengambil Kiko. Kenapa? Karena yang saya lihat dari Persib Bandung lebih mengambil pemerataan ya. Pemainnya memang tidak begitu wah, tetap tidak begitu wah dalam arti misal seperti ini. Kalau Tyrone kita bandingkan dengan Alexis Mesidoro, tentu orang akan lebih sepakat bahwa Alexis Mesidoro akan lebih baik tanpa menafikan kualitas seorang Tyrone Delfino pada awalnya ya, kecuali dengan sekarang. Tetapi kadang-kadang untuk mengambil pemain-pemain yang luar biasa itu, nah harganya mahal gitu ya, sehingga biasanya lebih baik memilih, misal kalau Kiko harganya 13 miliar, mungkin lebih baik mengambil 3-4 pemain gitu dengan harga kisaran 2 atau 3 miliar kan, seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Persib Bandung, sehingga secara kualitas kedalaman squad kan merata gitu ya dibandingkan dengan tim-tim yang lainnya. Oke, jadi itu ya. Selamat bergabung untuk Zulkifli Lumansa. Mudah-mudahan bisa memberikan performa terbaiknya ya, berposisi sebagai winger, dan kita tunggu nanti siapa yang akan Wilujeng Sumping lagi datang kembali dan kira-kira siapa. Kalau satu pemain asing ditambah, nah kemungkinan yang menjadi korban itu adalah Mailson Lima, yang kabarnya nih Mailson Lima itu juga diminati oleh klub asal Sulawesi ya, PSM Makassar, mengingat di sana ada juga rekannya ya dari Tanjung Verde, yaitu Yuran Fernandes yang berposisi sebagai bek tengah ya. Nah, kita lihat ya, kalau ada
pemain asing yang datang kemungkinan yang dikorbankan adalah Mailson 5. Caranya bisa jadi dipinjamkan ya. Coach Bojan Hoyek ini pintar menurut saya ya. Dia cerdas. Ketika Terendel Pino baru selesai cedera, dia melihat bahwa pemain manapun sebaik apapun kalau baru selesai cedera tidak mungkin ke perform terbaiknya. Nah, tidak dijual tetapi dipinjamkan setelah performnya kembali, kemudian baru diambil lagi. Mirip Jalnando dipinjamkan ketika performnya bagus, diambil lagi. Nah, saya kira seperti itu. Mailson 5 pun kalau tidak bisa perform bisa saja dipinjamkan, tetapi kalau sudah bagus, sudah gacor, nah itu dikembalikan Persib Bandung. Itu Coach Bojan Hodak ya, yang saya lihat seperti itu. Oke, itu saja untuk informasi bursa transfer. Sekali lagi selamat datang untuk Zulkifli Lukmansyah, mudah-mudahan bisa memberikan performa terbaiknya. Gimana komentar teman-teman? Silahkan di kolom komentar.